Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi tadi saya membuka channel Bintang Mualaf dengan judul Rudi Simamora ngaku salah dan minta maaf. Perlukah kita maafkan? Tanggal 12 November 2022. Yang menarik daripada konten ini adalah komen dari salah satu yang bernama Alvino Vino, ya kira-kira 1 jam dari jam 7.1 ya, tanggal 12 November 2022. Komennya itu isinya demikian: kalau sesama muslim wajib dimaafkan, tapi kalau kafir yang sengaja menghina Allah SWT wajib dipenggal kepalanya. Wah, ngeri sekali ya saudara. Kalau kafir menghina sesama manusia boleh dimaafkan. Mengerikan sekali ya hukumannya ya. Ini menurut seseorang ya. Seseorang ini saya siapa juga tidak tahu ya. Saya hanya menyampaikan saja. Katanya menurut ajarannya itu kalau menghina Allah SWT itu hukumnya dipenggal kepalanya. Wah, mengerikan sekali ya. Terus terang saya agak jadi mempertanyakan ya. Kan saya sering dengar bahwa Allah SWT itu maha pengasih dan maha penyayang. Tapi begitu tersinggung sedikit langsung dipenggal gitu ya. Wah, mengerikan sekali ya saudara ya. Maka saya sarankan jangan sekali-kali menyinggung perasaan Allah SWT ya. Jangan sekali-kali, nanti takut dipenggal kepalanya begitu ya. Yang menarik lagi bahwa komen ini mendapat 2 jempol dari pemirsa lainnya. Saya jadi curiga apakah ini adalah bukti bahwa Allah SWT itu maha pengasih dan penyayang atau sebaliknya ya. Karena kalau maha pengasih dan maha penyayang tapi kok pengajarannya kok begitu ya. Saya ya agak kurang memahami ya. Pelajarannya kok sampai begitu teganya begitu ya. Sebenarnya di dunia ini ada Allah yang lain ya saudara-saudara. Namanya bukan Allah SWT tapi Allah Alfa dan Omega. Seperti ditulis di kitab Wahyu 13 ayat 22 ditulis demikian. Ini Allah yang lain demikian: Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi saudara-saudara, di dunia ini memang ada Allah-Allah ya. Selain Allah SWT itu juga ada Allah yang lain ya, yaitu Allah Alfa Omega yang ditulis di dalam Alkitab di kitab Wahyu 13 ayat 22. Allah di kitab Wahyu 13 ayat 22 ini beberapa ribu tahun sebelumnya itu juga sudah menyatakan dirinya di kitab Yesaya 48 ayat 12. Demikian bunyinya: Dengarkanlah aku, hei Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi saudara-saudara ya, selain Allah SWT yang disebutkan tadi ya, sebenarnya di dalam Alkitab itu juga ada Allah yang lain ya. Allah yang lain itu bernama Sang Alfa dan Omega ya, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kapan munculnya Sang Alfa dan Omega itu? Sejak beberapa ribu tahun yang lalu ya. Ini pada zaman sebelum Masehi ini sudah ada. Sebelum dunia diciptakan beliau sudah ada, wong namanya saja yang awal dan yang akhir ya. Nah, sekarang kita tengok salah satu sifat dari Allah yang lain ini ya. Nah, sebenarnya memang di dunia ini banyak Allah-Allah ya. Tinggal kita pilih saja yang mana ya, terserah saja.
Allah Alfa Omega itu berfirman di dalam kitab Matius 11 ayat 28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, rupanya Allah yang satu ini juga punya sifat ya, tapi sifatnya agak berbeda ya. Sifatnya itu lebih sedikit sabar gitu ya. Nah, mungkin juga bisa menghukum juga, tetapi cirinya itu memberi pengampunan ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada 2018 tanggal 17 November itu terbit suatu YouTube yang berjudul There is a Message from God in Our DNA. This is amazing. Nama channelnya Alpha dan Omega Production ya. Jadi channel ini milik Allah yang terakhir tadi ya. Nah, yang ditulis di kitab Wahyu tadi ya, namanya Alpha dan Omega ya. Nah, di dalam channel ini ditulis seorang ilmuwan Amerika bernama Greg Braden ya. Dia seorang ilmuwan, seorang penulis buku dan seorang dosen ya. Nah, dia menyelidiki DNA manusia yang tersusun dari asam-asam amino sitosin, timin, adenin dan guanin ya. CTAG yang bersusun menurut susunan alpha helix ya. Alpha helix itu berbentuk spiral ya. Nah, dia menemukan urutan huruf-huruf CTAG itu ternyata kemudian mengkonversinya ke dalam abjad Ibrani ya, Hebrew ya. Akhirnya dia menemukan dan bisa membaca pesan dari dalam DNA manusia itu ya. Pesannya itu ditulis dalam Ibrani, namun bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ya. Boleh kan diterjemahkan? Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia itu intinya begini. Kedamaian cara hidup suci surgawi. Ya, kedamaian ya. Dalam bahasa Inggris itu peace, the noble way to life. Ya. Peace, the noble way to live. Kita itu berperang melawan Tuhan tadinya. Nah, kita harus diperdamaikan dengan Tuhan sesuai dengan pesan Tuhan ini. Nah, kemudian Tuhan juga berpesan di dalam DNA manusia, God eternal within the body. Ya, artinya Tuhan itu abadi berada di dalam tubuh kita, sehingga kita tidak mungkin lari daripada Tuhan ya. Kemudian Greg Braden juga membaca kode DNA di dalam manusia demikian. Forgiveness, the way of a saint. Artinya pengampunan adalah jalan seorang suci. Nah, bagaimana orang menjadi suci kalau dia tidak diampuni dosanya? Apa bisa orang berdosa itu membersihkan dirinya sendiri di hadapan Allah yang sejati? Tidak bisa. Oleh sebab itulah maka Sang Alpha Omega memberikan kesempatan untuk pengampunan melalui pengorbanan seorang domba suci di kayu salib. Demikian ya. Tetapi untuk diampuni kita harus mengampuni ya. Matius 6 ayat 14 ditulis, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Ayat 15 Matius 6,
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, kesalahan orang, tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, ya, begitu. Jadi inti dari ajaran Allah Alfa Omega itu adalah kedamaian dan pengampunan, ya. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Allah Sang Alfa Omega juga tidak akan mengampuni kamu, ya. Jadi jangan kamu mau ditipu oleh iblis, ya. Iblis itu sifatnya itu pendendam, ya. Pendendam, sukanya itu mendendam, ya, tidak mengampuni, ya. Tetapi ya Ayah Allah Sang Alfa Omega itu menyukai pengampunan, bahkan mengorbankan dirinya sendiri dalam bentuk manusia, Yesus, disalib di Bukit Golgota. Supaya apa? Supaya darahnya yang suci itu menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia, ya. Demikian firman Tuhan. Diterima syukur, enggak diterima ya syukur, ya. Senang sekali kalau diterima. Tapi kalau enggak diterima ya enggak bakalan ngamuk terus ngancam-ngancam bunuh, ya enggak model gitu, ya. Tuhan Yesus itu ajarannya enggak model gitu, ya. Jadi kalau ada yang ngancam-ngancam itu pasti bukan ajaran Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah mengancam untuk membunuh orang lain, ya. Bahkan beliau sendiri kan disalib di kayu salib, ya. Masih ingat toh di Bukit Golgota itu? Nah, demikian, ya. Nah, makanya ya sadar, mari kita bangsa Indonesia, bangsane dhewe, kancane dhewe, dulure dhewe, ayo sing padha rukun, ora usahlah paten pinaten. Sing wis kebacut ya wis dimaafin, tapi walaupun dimaafin ya dihukum menurut hukum Indonesia. Oh, gak apa-apa, ndak apa-apa. Andai kata ada yang terpaksa dihukum di penjara tuh ya ndak apa-apa. Udah biasa, ya. Wong Tuhan Yesus saja disalib, apalagi cuma orang manusia seperti itu, si anak bata itu, ya. Itu cuma manusia biasa, ya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian ini. Jika ada yang tersinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau dimaafkan saya senang sekali. Tapi kalau kamu tidak mau memaafkan, ya kamu sendiri tidak akan dimaafkan oleh Allah yang menciptakan dunia ini. Nah, begitu toh. Nah, wes ya.